Apakah kalian tahu, di tengah keemasan peradaban Islam pada abad ke-10, dunia sains, astronomi, dan matematika berkembang pesat. Namun, meskipun banyak pencapaian yang dicapai oleh ilmuwan Muslim pada masa itu, nama Maryam al-Ijliyah mencuat sebagai salah satu tokoh yang tak boleh dilupakan. Maryam adalah seorang perempuan Muslim yang tak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuan luar biasa dalam mengembangkan astrolab, alat astronomi yang sangat penting di masa itu. Maryam al-Ijliyah lahir di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Suriah. Pada masa itu, wilayah ini merupakan bagian dari Kekhalifahan Abbasiyah, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam. Abbasiyah yang berkuasa dari abad ke-8 hingga abad ke-13. Dikenal dengan dorongan besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga seperti Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad, yang menjadi tempat pertemuan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang filsafat, matematika, kedokteran, maupun astronomi. Maryam, meskipun hidup di masa yang penuh tantangan bagi perempuan, ia berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk berkembang. Meskipun sedikit informasi pribadi yang mencatat kisah hidupnya, riwayat tentang kontribusinya dalam pengembangan astrolab menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang memiliki keterampilan teknis yang luar biasa. Maryam tidak hanya menjadi bagian dari peradaban yang mengutamakan ilmu pengetahuan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut. Astrolab adalah alat yang sangat penting pada masa itu, baik dalam dunia ilmu pengetahuan, navigasi, maupun ibadah. Astrolab digunakan untuk mengukur posisi bintang dan planet, menentukan waktu, serta mengetahui arah kiblat yang penting untuk salat bagi umat Islam. Dalam dunia astronomi, alat ini menjadi instrumen yang tak ternilai harganya, dan pengembangannya sangat bergantung pada ketelitian matematika dan pemahaman yang mendalam tentang pergerakan benda langit. Disinilah keahlian Maryam al-Ijliyah bersinar. Dia tidak hanya ahli dalam menggunakan astrolab, tetapi juga mengembangkan teknik dan desain baru yang membuat alat tersebut lebih akurat dan mudah digunakan. Maryam dianggap sebagai salah satu orang pertama yang mengembangkan astrolab yang lebih efisien, yang memungkinkan para ilmuwan dan umat Islam untuk lebih mudah menentukan waktu sholat dan arah kiblat dengan ketepatan tinggi. Salah satu inovasi besar yang dibuat oleh Maryam adalah dalam hal pembuatan skala pengukuran pada astrolab, yang membuat alat tersebut lebih praktis bagi penggunanya. Keahlian teknisnya dalam merancang dan membuat astrolab membuatnya sangat dihormati di kalangan ilmuwan pada masa itu, bahkan meskipun dia seorang perempuan di dunia yang dominan oleh laki-laki. Pada zaman itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam berkembang sangat pesat. Banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Batani, dan Al-Farabi yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, dan ilmu lainnya. Namun, yang menarik adalah peran perempuan, seperti Maryam al-Ijliyah yang tidak hanya ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menginspirasi banyak perempuan lainnya. Walaupun perempuan pada masa itu memiliki peran terbatas dalam beberapa aspek kehidupan, sosial, dan budaya, Maryam berhasil memecahkan batasan tersebut. Di dunia yang masih patriarkal, Maryam bukan hanya menciptakan sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam dunia ilmiah. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dan kemampuan teknis tidak mengenal gender, dan perempuan dapat memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Sumbangsi Maryam dalam bidang astrolab adalah bukti bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam. Karya-karyanya membantu mewujudkan teknologi astronomi yang kemudian disebarkan ke dunia barat. Salah satu jalan penyebaran ilmu ini adalah melalui penerjemahan karya-karya ilmiah dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di Eropa pada abad pertengahan, astrolab yang dikembangkan oleh Maryam dan ilmuwan Muslim lainnya sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Islam pada masa itu.
dengan akurasi yang tinggi. Alat ini digunakan untuk menentukan waktu sholat 5 waktu yang sangat penting bagi umat muslim. Selain itu, astrolab juga digunakan untuk mengarahkan orang-orang menuju kiblat, yaitu arah yang tepat saat melakukan sholat. Hal ini sangat penting bagi umat Islam yang bepergian atau berada di tempat yang jauh dari Mekah. Dengan perkembangan astrolab yang lebih efisien, umat Islam dapat lebih mudah menjalankan ibadah mereka dengan tepat waktu dan sesuai dengan ajaran agama. Keberadaan alat ini juga membantu para ilmuwan untuk memahami lebih dalam tentang pergerakan bintang dan planet, serta posisi mereka di langit. Pengetahuan ini juga memberikan dasar bagi penjelajahan dan navigasi laut yang sangat penting bagi perdagangan antar wilayah dunia Islam. Sayangnya, seperti banyak ilmuwan besar dari masa lalu, kisah hidup Maryam al-Ijliyah tidak banyak tercatat dalam sejarah. Namun, prestasinya dalam bidang astronomi dan teknis patut dikenang dan dihargai. Sebagai seorang perempuan yang berani mengeksplorasi ilmu pengetahuan di dunia yang pada masa itu tidak memberikan banyak kesempatan bagi perempuan, Maryam menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dengan inovasi dalam pembuatan astrolab dan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maryam al-Ijliyah menunjukkan bahwa peran perempuan dalam sains jauh lebih besar dari sekadar keterbatasan sosial yang ada pada masa itu. Dia adalah contoh nyata bahwa kecerdasan dan kemampuan teknis tidak terikat oleh gender atau status sosial. Kisah Maryam al-Ijliyah mengingatkan kita bahwa dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun terkadang tidak tercatat dengan baik, sumbangan mereka membentuk fondasi peradaban kita hari ini. Maryam, melalui karyanya, mengajarkan kita untuk menghargai dan mengenal peran penting perempuan dalam sejarah ilmiah, bahkan di zaman yang penuh tantangan bagi mereka. Di dunia yang semakin mengedepankan kesetaraan, Maryam al-Ijliyah tetap menjadi simbol bagi perjuangan perempuan dalam dunia ilmu pengetahuan, sebuah warisan yang abadi yang menginspirasi untuk terus melangkah maju tanpa memandang gender demi kemajuan umat manusia. Informasi yang saya bagikan tentang Maryam al-Ijliyah bersumber dari berbagai sumber sejarah dan literatur mengenai ilmuwan muslim dan kontribusi mereka dalam ilmu pengetahuan. Beberapa referensi penting yang menyentuh topik ini meliputi: pertama, buku-buku tentang sejarah ilmu pengetahuan Islam seperti The Rise of Islam and the Bengal Frontier oleh Richard M. Eaton dan Science and the Islam History oleh Ehsan Masud mencakup berbagai tokoh dalam dunia ilmiah Islam, termasuk perempuan seperti Maryam al-Ijliyah. Meskipun dalam banyak kasus, informasi tentang tokoh-tokoh perempuan seringkali lebih jarang terdokumentasi. Kedua, artikel dan jurnal ilmiah tentang astronomi abad pertengahan Islam. Banyak artikel di jurnal-jurnal sejarah dan astronomi, seperti Islamic Science and the Making of the European Renaissance oleh George Saliba, yang membahas perkembangan alat-alat astronomi, termasuk astrolab yang sangat penting bagi umat Islam pada abad pertengahan. Ketiga, kisah tokoh-tokoh ilmuwan perempuan dalam sejarah Islam. Sumber lainnya adalah berbagai artikel yang mendokumentasikan kontribusi perempuan dalam sains, seperti yang dapat ditemukan di situs-situs sejarah Encyclopedia of Women in the Islamic World dan Islamic Women in History. Meskipun informasi tentang Maryam al-Ijliyah khususnya lebih terbatas dan sebagian besar bersifat naratif, kisah-kisah serupa tentang perempuan dalam sains pada masa tersebut dapat ditemukan dalam literatur sejarah yang lebih luas. Peranannya dalam mengembangkan astrolab adalah bagian dari tradisi ilmiah yang lebih besar di dunia Islam pada waktu itu, di mana ilmuwan perempuan juga memberikan kontribusi meskipun terkadang kurang tercatat dalam catatan sejarah. Terima kasih telah mendengarkan kisah Maryam al-Ijliyah. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.